Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan hiburan di pagi hari ini. Dan kita bertemu kembali di program acara hari ini kami, yaitu Pojok UMKM, bersama narasumber kita Thorik Bakri dan ownernya yaitu Mas Imam Khoiri Sutrisno. Nah, itu teman-teman. Dan jika kalian ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, siaran kami dapat Anda ikuti melalui live streamingnya di websitenya tvfm.tanalatkap.co.id, Instagramnya Radio Tuntung Pandang, dan fanpage Facebooknya LPPL Tuntung Pandang FM, dan teleponnya atau SMS di 0812 5667 5766 di 0812 5667 5766 jika kalian ingin dialog interaktif bersama Mas Thorik, Mas Imam Khoiri Sutrisno ya di pagi hari ini, atau kalian malu-malu nih untuk didengarkan suara kalian di pagi hari ini, bisa aja langsung chat di WA-nya ya kan, apa aja yang ingin dipertanyakan dengan Mas Imam di pagi hari ini. Oke, mungkin saya akan memperkenalkan dulu dengan narasumber kita di pagi hari ini. Halo Mas Imam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih hari ini Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Dan ini teman-teman ada sedikit profil beliau ya, yaitu nama Mas Imam Khoiri Sutrisno. Untuk tempat tanggal lahir beliau di Jelapat ya Mas ya? Iya. Oke, 2 Januari 1994. Dan riwayat pekerjaan beliau yaitu PSP 3 Tanah Laut di Dinas Pemuda Olahraga. Ya, Pemuda dan Olahraga. Riwayat pendidikan sarjana ya Mas ya? Iya. Oke, siap. Mungkin pertama kali kita akan pengantar dulu deh dari Masnya. Apa sih dari produk-produk Mas di Thorik Bakri gitu? Bisa dijelaskan? Baik. Sebelumnya terima kasih. Saya sudah diundang ya. Oke. Sangat terbantu untuk promosi. Karena saya termasuk pelaku usaha baru yang ada di daerah Tanah Laut. Ya. Baik, untuk Thorik Bakri, Thorik Bakri itu sebuah industri roti ya, industri kecil roti. Kami menjual roti yang fresh, open. Ya, jadi proses pengopenannya jika Anda bisa lihat itu juga ada di outlet kami. Di mana Mas? Outletnya ada di Saranghalang. Jadi kalau dari Pasar Plehari, Jembatan Kembar ya, Parit. Nah, setelah itu ada jembatan yang besi itu Saranghalang. Dari situ sekitar 150 meter. 150 meter ke dalam ya. Ya. Terus itu nanti ada outlet warna orange, outlet dari Seng itu. Tepatnya sih seberang jalan masuk SMK 2 Desember. Oh, oke. SMK 2 Desember ya. Iya. Kampung Karyuk tempatnya di situ. Kampung Karyuk ya Mas ya. Iya. Jadi produk yang dijual yang best seller dari kami itu ada roti ya yang terkenalnya sih kayak roti O atau roti boy. Iya, roti boy ya. Nah, jadi kami juga memproduksi itu. Terus roti manis lainnya, roti isi lainnya, sama rencana juga mau launching nih, ada bawa contoh produk namanya roti gulung abon. Gulung abon. Iya. Oke. Karena di daerah lain itu jadi oleh-oleh. Harusnya di Tanah Laut juga ya. Iya. Soalnya tadi kan saya dengar juga ada pariwisata maju. Iya. Jadi kami bersama IKM Tanah Laut juga harus bisa mengikuti itu. Jadi harus bisa memperbaiki produk, kemasan agar bisa menjadi oleh-oleh yang Tanah Laut. Oke, ada khasnya Tanah Laut, oleh-olehnya Mas ya dari Thorik Bakri ya. Oke. Untuk ceritanya nih Mas, dari pengolahan kuenya itu sendiri bagaimana sih Mas? Ceritanya, story-nya gitu dari awal membuka usaha. Awal buka usaha ya. Sebenarnya usaha ini dulu pernah saya lakukan sehabis kuliah. Jadi kalau dilihat backgroundnya mungkin nggak lucu ya. Saya lulusan SMK 2 Desember. Kuliah mungkin bisa dibaca ya. STM itu mesin kan? Mesin. Tapi di mesin saya punya hobi desain grafis. Jadi waktu dulu saya belajar desain-desain, habis itu coba-coba desain logo, desain kemasan, dan alhamdulillah ada yang pesan
desain kemasan sama kami. Desain kemasan. Iya. Kemasan. Iya. Berarti mantap juga nih dari Iya. desain kemasan sampai ke kuenya, masnya ini oke deh. Iya. Terus lulus kuliah, Oke. bukannya ingin kerja di perusahaan atau yang berkaitan dengan mesin, Iya. tapi saya ingin buka percetakan tadi. Percetakan. Ya, ingin buka percetakan kemasan. Kenapa saya ingin buka percetakan kemasan dulu itu? Karena kalau pesan kemasan Mas di Jawa budgetnya lumayan dan jumlahnya rata-rata seribuan. Kalau di masnya sendiri berapa, Mas? Nah, kalau dulu tuh makanya saya ingin buka agar bisa ya, kalau orang pesan 100 itu bisa dilayani. Tapi karena orang tua mungkin tidak mengerti dan ayah saya dari dulu punya keinginan usaha roti karena beliau tertarik dan melihat peluangnya katanya ada. Akhirnya ya udahlah, beliau minta saya usaha itu, ya udah saya jalankan. Namanya saya tidak punya basic wirausaha sama sekali. Komunitas wirausaha juga sangat minim ya di daerah kita. Ya akhirnya udah buka jalan. Ya alhamdulillah dulu sempat jalan, produksi tiap hari dititipkan di warung-warung sampai akhirnya buka outlet dengan hasil lumayan, punya karyawan. Namanya anak muda belum berkeluarga, jadi pagi di rumah, siang bisa di Banjarmasin atau Banjarbaru. Oh, sana ya. Ya, jalan terus. Karena ya waktu itu kan nama anak muda megang uang ya. Megang uang ya, mau Ya, kemana, mau belanja apapun. Akhirnya dari situlah orang tua tidak melihat saya tidak bisa mengelola keuangan. Dan posisinya waktu itu saya ingin menikah. Terus bilang sama orang tua, saya mau menikah, gitu kan. Akhirnya karena ya biasalah di tempat kita sarjana rata-rata kalau kerja pandangan orang kan harus berseragam, harus kerja gitu. Orang tua ya udahlah kerja aja karena tetangga juga banyak yang ngomongin masa sarjana jualan roti gitu kan. Ya udahlah akhirnya menurutin keinginan orang tua, nggak salah juga kan menurutin keinginan ibu. Akhirnya saya kerja ya di PSP 3 dari 2017 sampai 2019. Di PSP 3 ya mungkin penghasilan yang dulunya lebih tinggi dengan penghasilan roti ya. Nah ya penghasilan roti lebih tinggi daripada PSP 3. Akhirnya saya di situ banyak belajar untuk mengelola keuangan. Ya, biasa ya kita cari uang untuk persiapan menikah dan segala macam. Ya pada akhirnya seperti di luar nalar lah, artinya mengumpulkan uang untuk persiapan menikah yang jumlahnya lumayan dengan gaji mungkin yang kita tahu kan rasa tidak mungkin. Tapi karena di situ mungkin restu orang tua dan segala macam, akhirnya alhamdulillah dalam waktu setahun, kurang setahun mungkin, saya bisa mengumpulkan uang untuk liburan, untuk beli perhiasan, untuk persiapan lainnya. Karena mungkin ya situlah, makanya udahlah. Setelah itu nikah. Habis nikah saya bilang sama orang tua, ulun sudah nikah, tanggung jawab pian ulun ya lepas. Akhirnya ulun akan bertanggung jawab untuk keluarga, mengizinkan ulun memilih jalan hidup. Akhirnya kembali ke roti karena melihat aset Mas, aset di rumah itu puluhan juta, saya nganggur, mau dibeli orang rasa nggak rela kan. Sayang belinya lumayan mahal, dijual lebih dari separuh harga turun. Akhirnya coba usaha. Coba dulu 3 bulan sebelum saya resign. Coba 3 bulan, ternyata cukup nih untuk biaya hidup. Cukup untuk biaya hidup. Udah akhirnya diskusi sama istri, saya perlihatkan hasil 1 bulan jualan roti, bulan kedua, bulan ketiga. Saya bilang, saya milih salah satu. Saya ingin fokus. Kalau pian milih ulun begawi, ya kalau ulun begawi kada usaha roti. Tapi kalau pian memilih usaha roti, ulun kan begawi. Ya udah kata istri, udah coba usaha aja. Usaha roti aja. Ya akhirnya alhamdulillah bisa berjalan, cukup meningkat. Cuma nggak menanjak ya, nggak datar tapi meningkat penghasilan. Ya dengan adanya pandemi ya, menurun luar biasa.
Oke, ini kan Mas tadi kan dari PSP3 sampai ke masnya usaha roti. Terus itu tuh dari PSP3 dulu tuh bagaimana sih Mas membagi waktunya dulu? PSP3 jadi saya produksi produksi itu pagi habis itu saya kembangkan, saya simpan di freezer. Jadi sore makanya sekitar jam 3 dulu. Jadi pulang kerja karena di desa kan pulang kerja rata-rata jam 12 sampai jam 2-an gitu kan. Jadi pulang mengeluarkan blowing ya namanya, mencairkan lagi baru ngoper, makanya bisa bagi waktunya seperti itu. Bukan sampai malam. Oke, ini kan terkait pembuatan sendiri nih. Untuk dari Tokrib Bakri sendiri itu rotinya Mas sendiri kah atau yang buat atau gimana, dari kasangnya sendiri dari Tokrib Bakri? Dari ulun sendiri. Oh oke. Itu bagaimana Mas? Dari belajarnya dari mana tuh? Belajar buat rotinya. Belajarnya itu dari iparnya ibu ya. Ipar ibu kerja di usaha roti di daerah Surabaya. Ya udah belikan beliau tiket satu hari aja. Jadi saya belajar 1 hari 1 malam tanpa tidur dan gagal. Setelah beliau pulang, tapi kan tahu caranya. Besoknya saya bikin. Alhamdulillah berhasil. Hari ketiga langsung coba ditipin di warung. Gimana tuh reaksinya Mas? Reaksinya lumayan karena waktu itu jenis-jenis kayak roti boy itu kan jarang ada di warungan. Iya, betul. Dan resep yang saya gunakan ini resep dari perusahaan roti yang cukup terkenal di daerah Surabaya kan. Dan bahannya pun bahan-bahan premium. Terus harganya dulu saya jual cukup murah, sekitar kalau di warung sekitar 4.000, saya nitip di warung 3.000. 4.000, 3.000 ya, masih murah. Terus karena waktu itu masih 4.000-an, ada pun masih 4.000, 5.000 naik. Jadi ya lumayan banyak karena belum ada yang buka itu dulu di Tanah Laut di tahun 2016 itu. Jadi ya pelanggan larinya tempat ulun untuk beli itu karena kan bisa yang panas. Ya, yang panas dan bisa baru dibangkit itu ya Mas ya, dari open langsung dijual. Kalian mau request sejenis rotinya dari Tokrib Bakri ya bisa ya Mas ya. Iya, Oke. Nah untuk penjualannya sendiri nih Masnya ini menjualnya selain dari offline, ada nggak dari online-nya gitu? Dari online ada. Biasanya Facebook ya, lebih ke Facebook karena Instagram saya kurang begitu paham sama waktu terbagi. Karena kegiatan di luar, karena hobi berkegiatan, kumpul sama teman, membahas hal-hal yang positif gitu kan, diskusi tentang berusaha. Jadi ya udah promo Facebook, ya lumayan. Ya dari awal buka memang promo di Facebook. Jadi orang banyak kan pesan dari Facebook. Gitu. Apa tuh nama Facebooknya Mas? Kalau nama Facebooknya masih nama Facebook saya, Imam Khairul Sutrisno. Imam Khairul Sutrisno. Oke, teman-teman, jika kalian ingin order ya sama Mas Imam, langsung aja dikepoin tuh di Facebooknya Mas Imam, di Mas Imam Khairul Sutrisno ya tadi namanya Facebooknya. Atau Mas ada nggak nomor WA-nya gitu atau nomor teleponnya untuk pelanggan ini nelpon Masnya untuk ya ordernya? Untuk nomor WA-nya 0823 5811 6119. Oke, sekali lagi nih Mas. 0823 5811 6119. Oke. Itu nomor WA-nya, teman-teman catat tuh. Kalau kalian mau pesan roti boy ya tadi Mas ya, roti boy dan roti-roti lainnya dah. Dan ini ada juga yang mau launching, tapi nanti itu dulu yang kita bahas ya. Dan ini nih Mas, saya lupa nih mau nanyakan kepada Mas, tahun berdirinya Torik Bakery ini tahun berapa sih Mas memulai usahanya gitu? Kalau memulai usahanya segala perizinannya itu dari tahun 2015, tapi selama 3 tahun kemarin dan buka lagi
di Desember kemarin saya mulai lagi. Oh, Desember 2019 ya? Iya, Desember. Waktu pameran juga, waktu Tala Expo ikut juga ya? Ikut. Di situ lumayan lah, sangat lumayan. Oke, banyak banget tuh, pasti lumayan banyak itu Mas, karena setiap orang banyak di situ masalahnya. Oke, siap. Nah, ini kan ada nggak strategi pemasarannya gitu dari Torik Bakery gitu? Kalau sekarang saya masih pemasaran lewat online dan offline ya, minta promokan teman masih sementara masih itu. Tapi kedepannya sekarang zamannya IG, saya memperbaiki IG dan sekarang sudah bikin beberapa konten, terus juga mau foto-foto produk lah, jadi mau dibikinkan konten terus untuk tema roti juga. Jadi di situ nanti bukan sekedar untuk memamerkan roti, tapi menambahkan kualitasnya. Iya, apa namanya, ada edukasinya lah. Jadi seperti tepung, jenis-jenis tepung itu apa aja, terus ragi kan pakai ragi, telur, fungsinya apa sih bahan-bahan itu gitu loh. Artinya saya kan jual produk tidak menggunakan pengawet, jadi apa sih yang bisa membuat roti ini supaya tahan lama tanpa bahan pengawet. Tahannya sih berapa lama sih Mas untuk dari Torik Bakery Mas, dari roti-roti yang Mas buat gitu? Kalau roti manis biasa bisa sampai 4 hari. Tapi kalau untuk roti yang kayak roti boy itu ya cuma 1 hari. Karena kan toppingnya ya. Toppingnya kalau sudah lebih dari 1 hari, otomatis dia agak-agak basah karena bahan dasarnya gula ya. Ini Mas, ada nggak jargonnya gitu dari Torik Bakery-nya? Kalau jargonnya sih belum ada ya. Belum ada buat, tapi ada yang ingin saya galakkan adalah roti lezat, selembut kapas dan tanpa bahan pengawet. Wow, mantap tuh, roti lezat tanpa bahan apa tadi? Roti lezat, selembut kapas tanpa bahan pengawet. Oke, siap. Nah itu teman-teman, roti lezat bahan kapas ya, seperti kapas ya. Seperti kapas. Tanpa bahan pengawet. Iya. Nah itu teman-teman, langsung aja tuh kepoin Torik Bakery ya Mas ya. Iya. Atau langsung order nih. Ada nggak Mas pelayanan ordernya itu delivery gitu? Ada, selama pandemi kemarin saya buka layanan delivery karena ya itu tadi, tapi ada ongkos kirim. Ya betul. Itu ongkos kirimnya itu kita yang nanggung kah atau yang yang beli? Kenapa jadi ada ongkos kirimnya? Karena ulun seorang ngambil keuntungan dari produk sangat minim. Nah, kalau rasa silahkan dicoba. Kalau datang ke toko mau coba, saya kasih sastar, biasanya gitu. Itu silahkan, rasanya bandingkanlah dengan produk-produk yang harganya di atas 10.000 lah di Banjarmasin. Nah, kayak di Banjarmasin di mall ada roti abon yang toppingnya atasnya abon. Sekarang lumayan banyak yang beli itu, katanya lebih enak ini karena lebih padat. Ya, lebih padat, juga lembut gitu kan. Tapi harganya jadi kenyang Mas ya. Iya, jadi harga cukup murah. Kalau roti yang kayak roti boy itu kan 7.000. Tapi insya Allah bulan depan kita ada promo karena perekonomian lagi turun ya. Jadi supaya orang bisa menikmati roti yang enak, saya mungkin ada promo di bulan depan gitu ya. Terus untuk roti yang manis lainnya kita jual dengan harga 4.000. Terus roti sosis itu harganya 5.000. Terus kayak pizza mini ya, tapi topping sosis itu harganya juga 5.000. Terjangkau banget tuh teman-teman, langsung order nih dari Mas. langsung telepon atau ya WA Mas Imam nih. Langsung siap aja Masnya kan, banyak stoknya Masnya di rumah ya? Banyak kita. Oke, siap. Nah Mas, ini kan tadi Masnya bikin sendiri dan ada beberapa karyawan. Berapa karyawan Mas yang Mas pekerjakan? Kalau sekarang satu ya, yang bantu jualan. Karena biasanya ya sore-sore biasanya ada kegiatan. Jadi habis saya bikin, saya propping atau dikembangkan. Setelah dikembangkan masuk freezer. Jadi karena buka sekitar jam
2:30 rata-rata ya, sampai 2:30. Jadi jam 1 itu dikeluarkan dari freezer, baru di towing tadi, baru di open. Jadi kita ngopen tiap hari. Tiap hari ya, oke. Sampai jam berapa mas tutupnya mas? Tutup sampai jam 10 malam. Jam 10 malam, oke. Malam banget tuh, jam 10 malam masih. Oke, ini kan masnya ini tergabung di, ini kan enggak, maksud saya tuh siaran kami ini kan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Ada nggak peran serta dari dinas-dinas terkait seperti Diskombak ini untuk programnya dari Tokrik Bakri itu sendiri? Ya kita kemarin baru selesai pelatihan tentang kemasan. Nah, Okay. jadi sangat membantu karena pematerinya juga bisa memberikan info karena saya mau bikin kemasan dari plastik buat roti ya, kan selama ini yang ada di sini saya menggunakan plastik undangan. Plastik undangan itu kan lumayan tipis mas. Jadi jenisnya kan OPP. Saya cari yang tebal nggak dapet. Maksud saya di sablon ya. Jadi di sablon kalau lumayan tebal itu bagus dilihat. Kalau yang tipis di sablon iya jelek. Jadi ya udah sabar nunggu info di mana belinya dulu. Dan alhamdulillah kemarin juga ada dikasih info. Kalau pesan silahkan, tapi di daerah Surabaya. Jauh juga ya. Iya, tapi ya akan saya coba. Terus juga diskusi kemarin sama materinya. Kalau mau eksklusif bikin kotak aja. Bikin kotak. Ya. Jadi ada kotak lumayan murah juga, sekitar 2.000-an. Tapi kalau di Surabaya pesannya minimal kemarin 2.000. Ya. Alhamdulillah rencana mau beli kotak itu. Cuma ya harus bertahap dulu kan ngumpulin uang, apalagi di masa gini terdampak. Yang penting bisa bertahan, bayar karyawan, balik modal, bisa makan, udah syukur banget. Ini kan mas, ada nggak keinginan itu? Ini apa sudah sertifikasi halal gitu dari dinas terkait atau belum sih? Atau ingin mengalokasikannya itu jadi halal gitu dari produknya mas? Di tahun 2016 saya sudah dapat sertifikasi halal. Wah, sudah ya? PRT sudah, PRT sampai sekarang sertifikasi halal kan nanti di 2017. Sertifikasi halal nanti akan saya hidupin lagi karena target saya di tahun 2022, amin ya, mudah-mudahan terkabul, bisa bikin pabrik roti. Jadi kalau bisa yang naruh-naruh roti di toko-toko atau di warung-warung di daerah Tanah Laut nih bisa di situ aja ya, bisa di situ, jangan dari luar lah. Kayak seperti pelaku UMKM dan IKM-nya semua kan untuk kain atau apa di Nasda. Jadi kalau mau roti titip ke Mas Imam aja ya Mas. Nah gitu. Maksudnya Mas Imam itu. Oke, dan Mas Imamnya juga sudah sertifikasi halal ya Mas. Iya, dulu 2006. Dari mulai berapa Mas? 2016. Wah, cukup lama dah. Nah, jadi kan sertifikasi halal memang sudah mati, tapi karena saya sudah pernah pelatihan sertifikasi halal, habis itu PIRT kan kesehatan. Jadi standar-standar itu alhamdulillah sekarang masih saya gunakan. Ya harus ya. Harus. Nah, terus ya itu tadi nanti makanya saya mempersiapkan pabrik nanti yang bisa memenuhi itu lagi ya. Jadi PIRT saya perpanjang, terus sertifikasi halal saya bikin gitu. Tapi kan standar-standarnya lumayan tuh Mas. Tempatnya harus seperti apa, terus alas meja untuk bikin itu gimana, itu lumayan mahal. Tapi saya sudah mulai menyicil untuk itu. Oke, untuk mencoba memenuhi dari persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Iya, jadi waktu sudah buka pabriknya sudah siap untuk sertifikasi. Wah, kira-kira tahun 2002 tadi Mas ya? 2022. 22. Tunggu aja tuh teman-teman. Atau pelaku usaha seperti Masnya yang bikin roti ya Masnya. Jadi siap-siap aja bikin strategi baru untuk penjualannya di Masnya ya, Mas Imam. Oke. Ini Mas terkait ini kan kita di masa pandemi ya. Itu tuh gimana dari segi mental, dari segi pendapatan, dari belanjanya, dari penjualannya sendiri, gimana tuh Mas bisa dijelaskan? Kalau dari segi mental tidak begitu pengaruh. Seperti saya ceritakan tadi, kenapa tidak begitu pengaruh? Saya menanjaknya tidak terlalu cepat, jadi perlahan, jadi santuy ya. Bahasa sekarang santuy ya. Jadi dengan santuynya itu pada saat turunnya memang luar biasa kan. Awal pandemi sekitar 70%. Tapi masih bisa untuk mencukupi. Jadi alhamdulillahnya di situ. Dari situlah ya udahlah.
karena saya melihat Mas ada teman yang usahanya di bidang pariwisata. Iya. 0 rupiah Mas, 0 rupiah. pemasukannya 0 rupiah. Jadi dari situ ketawa bareng, kita ada kumpulan Mas, ada HIPMI, ada Apindo, ada FKP. Jadi itu kan forum-forum kewirausahaan. Nah, jadi kumpul kita, udah kumpul di sana tuh supaya ngilangin rasa-rasa yang ya gimana ya, merasakan cemas segala macam di sana, ya udah kita bawa ketawa aja sudah. Nah makanya dari situ ya udahlah, akhirnya hilang rasa cemasnya. Kita ingin mengetahui ini Mas, bagaimana sih Masnya ini dari ke masa ke masa untuk pemasaran sendiri kan? Karena kan ini mungkin ada seperti jaringan-jaringannya gitu untuk penjualannya, seperti dari HIPMI tadi untuk membantu penjualannya itu Mas, atau perkumpulan-perkumpulannya gitu. Iya. Di perkumpulan itu kita saling mempromosikan produk-produk punya teman. Jadi di situ tujuan perkumpulan promosikan sampai akhirnya ya saya juga baru-baru ini lagi memulai snack box. Jadi snack box roti kan di Tanah Lot cukup jarang ya snack box roti. Kalau di luar daerah sangat sangat laku snack box untuk roti. Jadi kita juga mengeluarkan snack box roti atas saran dari kawan-kawan. Terus di snack itu kita bikin ya sesuai dengan anggaran lah. Ya, misalkan anggarannya cuma 10.000, kita bikinkan 10.000, tapi dengan varian rasa. Jadi ada yang asin, ada yang manis. Kalau yang asin kita bikin biasanya dari sosis, abon, atau juga dari ayam, isi sayur gitu. Dan ini yang mau launching itu tadi apa sih Mas? Yang mau launching namanya roti gulung abon. Roti gulung abon. Roti gulung abon. Nah, itu kalau di daerah luar lumayan lah sudah ada peminat. Kira-kira untuk harga dan launchingnya kapan tuh Mas? Kalau launching belum tahu lagi ya, tapi secepatnya. Kalau untuk harga mungkin saya akan jual sekitar 20 sampai 25. Kalau di luar ya, harganya 40-an sudah. Di Banjarmasin juga ada jual harganya 40-an. Jadi di sini masih 20, 25 ya, masih terjangkau dong. Masih murah itu teman-teman, karena ya dari daerah lain harganya 40.000 ya Mas ya tadi Mas ya. Oke siap. Oke nih, kita mengajak juga nih untuk rekan dengar, jika kalian ingin dialog interaktif ya kan, siaran kami juga dapat Anda ikuti melalui streamingnya di websitenya tpfm.tanahlotkap.id. Instagramnya nih yang lagi live ya kan, kalau mau lihat ownernya dari Torek Bakery bisa aja tuh lihat di Instagramnya kami, Radio Tuntung Pandang, dan fanpage Facebooknya LPPL Tuntung Pandang. Dan jika kalian ingin dialog interaktif nih di pagi hari, dengar-dengar cerita Masnya, kalian ingin membuka usaha ya kan Mas ya, bisa berbagi tips sama Masnya di sini, atau kalian ingin membuka usaha tapi nggak tahu gimana membukanya atau gimana tips-tipsnya untuk membuka usaha atau gimana apa-apanya deh, pokoknya bisa aja di 0812 56 67 57 66, di 0812 56 67 57 66. Mas, ini nih Mas, saya mau tanya nih untuk ini nih untuk rekan dengar ya kita ya. Apabila ingin membuka usaha seperti Masnya ini, apa aja sih tips-tipsnya gitu? Tipsnya gitu. Tergantung. Kalau saya biasanya di diskusi itu siapa dulu yang membuka usaha, terus punya kemampuan apa dulu. Misalkan orang-orang yang mungkin sudah berumur dan segala macam, oke. Kalau dia mau produksi silahkan. Silahkan. Biasanya saya kasih tahu yang disiapkan ini. Terus cara kalau produksi makanan, cara mengetahui kadaluarsanya gimana. Habis itu standar minimalnya gimana? Karena saya sendiri menggunakan standar minimal. Karena ya belum mampu beli stainlessan kan. Nah, biasa saya kasih tahu. Terus kalau untuk anak muda bakatnya apa? Gitu ya. Karena saya dulu juga sebelum usaha roti saya juga sambil kerja sambil video foto wedding. Ya, jadi karena hobi foto, jadi saya larinya ke sana. Terus ya itu deh, kalau anak muda hobinya apa? Kalau memang nggak ada, terus nggak ada punya rencana usaha, saya akan selalu menyarankan reseller. Kenapa saya sarankan itu? Bukannya saya ingin tersaingin ya, tapi
saya selaku anak muda karena umur masih di bawah 30, untuk Nandung kan sampai 30. Anak muda kalau produksi yang ribet seperti roti atau yang lainnya, maka waktu kita akan lebih tersita. Ya, namanya anak muda maunya beramian. Ya, jadi waktu beramiannya, gitu. ya, pada akhirnya waktu kita tersita dan biasanya jarang fokus, kecuali ilmu kepepet. Biasanya ya bisa bertahan. Gimana tuh ilmu kepepet? Kayak ulun ilmu kepepet. Kalau nggak jualan, gimana kita dapat uangnya? Nggak jualan, nggak makan ya Mas? Iya. Gitu ya? Iya, karena saya merasakan lah gimana hilangnya waktu untuk kumpul teman dan segala macam. Waktu awal-awal buka karena buka sendiri bareng istri. Ya, akhirnya fokus seharian pagi bikin, ambil kerja, habis itu pulang dibuka outlet, jualan sampai jam 10. Ya, kalau keluar capek badan, jadi kita habis itu istirahat. Ya. Bisa esok buka lagi. Iya, jadi gitu kegiatan rame-ramenya nggak ada ya. nggak ada. Makanya saya sarankan kalau untuk pemuda yang usia muda lebih ke reseller, kecuali dia punya bakat. Kalau saya sendiri karena tidak ada basic sebagai basic saya untuk jualan nggak ada, ilmu untuk marketing juga sangat-sangat minim. Makanya karena ada kebiasaan bikin roti tadi, akhirnya saya kembali bikin roti. Tapi kalau yang memang belum ada, bingung usaha apa buat anak muda, belajar marketing terus jualkan produk orang. Kalau bisa jualkan produk, misalnya tetangga ada yang bikin keripik, udah kita kemas ulang, kemasin ulang, jual. Karena anak-anak muda yang lumayan sukses gitu. Contohnya yang sering saya sampaikan setiap kali ngisi kegiatan-kegiatan di desa-desa bareng kawan-kawan Hikmi dan Disnaker, itu kan banyak contoh tuh kayak yang cukup terkenal Maici. Oke. Itu berapa harganya? Lumayan banget kan. Isinya sedikit tapi harga lumayan. Dia itu punya di wilayah sekitarnya dia bikin keripik enak. Dia kemas, akhirnya bisa masuk retail, supermarket atau mana-mana. Jadi masuk kemana-mana yang untuk terbesar ya Mas ya. Yang untuk terbesar ya Mas ya. Ini Mas, kan tadi dari Masnya ini menyinggung dari HIPMI atau dari himpunan anak-anak muda ya. Ada nggak Mas program-programnya dari pelaku UMKM dan IKM di Tanah Laut seperti gabungan anak-anak muda seperti Mas sebutkan tadi? Seperti apa gitu? Kalau FKP itu baru berdiri di tahun ini dan baru bulan kemarin kita rancang, sudah terkumpul pengurus, dan rencana kegiatan kita pertama kerjasama dengan Dispora karena FKP ini di bawah Kementerian Pemuda Olahraga. Kalau di kabupaten otomatis di bawah Dispora, jadi kerjasama dengan Dispora. Dispora ada program pemutahiran data untuk UKM atau pelaku usaha muda yang di bawah usianya usia muda 16 sampai 30 tahun. Ya, jadi kita akan melakukan pendataan bersama dengan FKP. Nanti itu yang daftar-daftar itu bahkan kita masukkan grup, karena di Kalsel ada grup FKP Kalimantan Selatan. Di tahun akan kita bikin grup FKP Kabupaten Tanah Laut, dan di situ kita akan sharing karena ada beberapa orang yang sudah ahli, menurut saya lebih ahli ya. Usaha-usahanya, terus juga tempatnya lumayan terkenal kampung FKP ini yang sudah lama. Terus kalau ketuanya kan yang punya kafe gitu kan, jadi dia lebih paham gimana cara manajemen, terus mengatasi masalah manajemen karyawan karena karyawan cukup banyak. Jadi ya bikin forum untuk diskusi Mas, karena yang seperti di awal tadi saya bilang, saya tidak ada basic berusaha, tidak ada pengalaman, kemana mau belajar? Ya makanya dengan ada forum itu saya harap kawan-kawan yang mau buka usaha ada tempat lah untuk diskusi. Ini saya mau buka usaha terus gimana terus. Sama kami juga kemarin rencananya mau bikin tempat inkubasi bisnis. Tapi ya mudahan ya bisa cepat segera terlaksana ya. Jadi inkubasi bisnis itu misalnya kayak ulun nyari buka usaha atau mau buka usaha, nanti di inkubasi bisnis itu diajarin gimana cara pemasaran, terus bikin produk yang baik segala macam. Untuk trainernya nanti kita cari orang-orang yang sudah benar-benar berpengalaman. Jadi bisa, terus training cara jualannya gimana? Itu juga di training di situ ya. Semoga lah bisa cepat terlaksana. Karena saya sendiri sangat memerlukan.
Nah itu teman-teman mungkin akan beberapa bulan lagi atau beberapa tahun akan seperti itu ya Mas ya. Inkubasi bisnis tadi Mas ya. Itu nampaknya akan sangat bermanfaat banget bagi pelaku UKM dan IKM di tanah laut ya Mas ya. Karena ya penting banget di situ ilmunya dari pemasaran, dari apa itu tadi Mas? Manajemennya. Oke. Ini kan terkait pemodalan juga di situ dibahas juga Mas. Dibahas. Permodalannya berapa sih untuk membuka usaha di situ ya? Mengatur keuangannya, terus ada namanya basic cost. Basic cost. Jadi basic dana untuk biaya produksi dan segala macam. Terus dana untuk apa nanti juga akan kita ajarkan. Tapi karena sementara belum terbikin, silahkan gabung ya. Tapi mohon maaf ya untuk usia muda ya. Silahkan gabung atau kontak di FKP atau kontak ke nomor saya, bisa datang ke outlet saya juga. Bisa belajar di sana. Iya bisa. Nanti kita arahkan kepada yang bisa. Kalau saya ngajarin, saya juga belajar gitu. Nanti kita kumpul diskusi, belajar sama-sama. Kalau misalkan kita dari situ tidak bisa memecahkan masalah, kita cari kawan-kawan di HIPMI yang lebih senior. Kan di HIPMI usahanya rata-rata udah lumayan kan. Jadi besar. Jadi kita bisa nanya. Kalau di FKP tidak bisa memecahkan masalahnya, ya udah kita panggil senior HIPMI, bahkan yang sudah mantan ketua HIPMI gitu kan. Kita panggil, kita nanya solusinya gimana. Biasanya selalu ada jawaban, selalu ada solusi gitu kan. Solusinya ya ABCD gitu. Banyak deh pokoknya. Karena kan di situ anggotanya banyak ya Mas ya. Jadi ya mungkin pemikiran-pemikiran dari anggota tersebut bisa tersalurkan kepada yang membuka usaha itu atau dari yang bermasalah atau enggaknya ya gitu Mas ya. Oke, ini kan terkait nasnya nih, ada program dari HIPMI, dari apa tadi Mas? FKP. Ada nggak Mas untuk ini kan sebentar lagi ulang tahun Tanah Laut. Itu kan ada program apa sih itu? HOT ya kata Mas. Himo Olahan Tanah Laut. Kira-kira itu mungkin launchingnya kapan Mas? Kalau launching semoga bisa kalau ada expo pas expo ya atau pas hari jadi lah, semoga bisa launching gitu kan, supaya digalakanlah untuk membeli produk lokal. Jadi yang ingin beli roti nggak usah lagi ke Banjarmasin, Banjarbaru, cukup ke Torek Bakery ya. Betul itu, ke Torek Bakery aja teman-teman, nggak usah jauh-jauh ke Banjarmasin atau gitu ya, tetangga. Kita tuh harus beli produk lokal teman-teman, karena perputarannya kata Bapak Bupati Haji Muhammad Sukamta ya kan, belilah produk lokal karena perputarannya di daerah Tanah Laut juga. Nah itu kan teman-teman, dan juga ada program dari dari pelaku UKM dan UMKM dan IKM di Tanah Laut, yaitu Galianan ya Mas. Gerakan membeli ampun kekawanan. Nah itu betul sekali. Nah jika kalian kan nggak usah deh beli di luar daerah, karena di Tanah Laut pun sudah memenuhi standar yang ada di daerah-daerah lain Mas ya. Bahkan mungkin lebih bagus ya Mas ya. Di situ teman-teman. Nah mungkin ya jangan deh, cukup kita dukung dari pelaku UMKM kita ini, dukung mereka untuk berkarya dan apa-apa segala kan ya. Mungkin dari kita membeli, mereka lebih semangat lagi teman-teman untuk membuka usaha ya kan, gitu Mas ya. Ya kan, lebih bahagia gitu karena kita dari sendiri kita menikmati olahan-olahan dari pelaku UMKM, bahagia kan karena merasai, kata orang Cina itu merasai dari cocok aja nih, alhamdulillah berarti kan cocok, kada usah jauh-jauh jadi orang Banjar tuh. Oke. Ini Mas, mungkin kita sudah di penghujung acara nih. Ada nggak harapannya atau pesan-pesannya gitu untuk penjualannya sendiri? Harapannya seperti tadi, kalau bisa, bukan masyarakat Tanah Laut beli produk lokal. Ya, selama produk lokal itu memenuhi keinginan, misalkan saya beli roti misalnya, selama ada Tanah Laut beli aja, karena roti kan bukan cuma saya. Terus jika ingin beli kain sasirangan nggak usah lagi ke Banjarmasin, sasirangan kita lebih bagus menurut saya ya, menurut saya lebih bagus. Terus misalkan ingin interior di Tanah Laut sudah cukup lengkap. Dan itu bukan nasional kata Mas. Iya, gitu. Jadi belilah produk lokal. Terus harapannya lagi gitu tadi, adanya wadah-wadah, terus dari instansi terkait, kedinasan segala macam, lebih banyak membantu, karena menurut saya
saya pribadi kalau untuk skill bisa upgrade sendiri mas, bisa belajar sendiri, bisa nanya kemana-mana. Tapi kalau untuk manajemen itu kan banyak dalam usaha. Saya harap dari kedinasan lebih mengarahkan kami ke sana karena pelaku UMKM tanah laut cukup banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Jadi ya itu tadi harapan saya, ayo warga tanah laut kita beli produk lokal. Dan selalu himbau untuk olahan tanah laut. Iya. Dan juga jangan kalian ingat gelianan, gerakan membeli ampun kawan. Oke, siap. Terima kasih untuk Mas Imam Khairi Sutrisno di pagi hari ini sudah berbagi cerita tentang produknya ya kan. Mungkin untuk closing statementnya nih ada pamungkasnya atau promosi dulu nih untuk bahannya. Oke, mungkin lebih ke promosi. Saya lagi beli produk lokal, terutama kalau roti beli di outlet saya di Thoric Bakery atau bisa lewat Facebook namanya Imam Khairi Sutrisno atau WA 082358116119. Kalau untuk kualitas kita sangat bisa bersaing gitu ya, dari produk lokal. Ya, kita bisa sangat bersaing teman-teman dari daerah-daerah lain. Dan juga jangan ingat selalu membeli ampun kekawanan dan juga produk lokal tanah laut karena insan produk pelaku UMKM dan IKM di tanah laut selalu memberikan inovasi terbaru ya mas ya, dan akan segera launching pada nantinya. Dan kalian harus mendukung itu ya mas ya, karena dari sektor wisata kita sudah oke. Dan kita harus juga memasarkan dan mempromosikan kepada wisatawan luar atau orang-orang dari luar daerah untuk selalu mempromosikan kepada mereka, ini loh produk tanah laut yang bagus di sini loh, ini loh yang bagus di tanah laut ini cocok untuk diberikan oleh-oleh kepada keluarga di rumah dari produk tanah laut ya mas ya. Betul. Jadi untuk kalian kalau ada melihat produk tanah laut langsung beli aja deh karena itu bagus semua ya mas ya, lebih bagus malah dari produk-produk lainnya. Oke, terima kasih untuk Mas Imam Khairi Sutrisno, semoga jualannya laku terus, semoga situasi saat ini cepat pulih, cepat berlalu lah, amin. Karena ya semua pastinya terdampak di saat ini. Oke. Dan saya yang bertugas di hari ini Muhammad Peri pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.